Shalom Aleichem. Mari kita mulaikan segala sesuatu termasuk saat kita mendengar dan menerima pemberitaan firman selalu diawali dengan doa. Agar Roh Kudus berkarya di tengah persekutuan kita dan kehidupan kita mulai dari malam ini. Untuk itu marilah kita hadap Tuhan dan kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, para pelayan khusus dan hamba-hamba-Mu, serta sebagian umat Tuhan yang ada di wilayah Bitung 9 dalam sukacita bersama saat kami Engkau sempatkan untuk menikmati anugerah dan karya Tuhan yang besar bagi gereja Masih Injil di Minahasa ketika kami boleh merayakan ulang tahun bersinode yang ke-88 tahun. Malam ini ya Tuhan, kami telah ada di rumah-Mu untuk bersekutu, beribadah dan menyembah Engkau. Maka kiranya dari awal sampai selesai, Engkau yang menjaga kami supaya kami tetap fokus. Kami tidak terganggu, kami tidak terhambat, kami tidak terpengaruh oleh hal-hal yang lain. Roh-Mu yang kudus, kami percaya tengah bekerja bagi kami saat kami akan menerima dan menikmati kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua yang akan membaca Alkitab, supaya kami benar-benar mau mendengar, kami benar-benar mau memahami, menghayati, tapi sekaligus juga mau hidup dengan selalu seturut dengan apa yang Engkau tetapkan dan Engkau kehendaki. Engkau berfirman buat kami semua malam ini ya Tuhan, karena ibadah kami malam ini bukan sekedar untuk merealisasikan program dari wilayah Bitung 9, tetapi karena kami benar-benar punya kerinduan untuk selalu ada di hadirat Tuhan. Kami selalu punya kerinduan untuk mendengar dan menikmati akan kebenaran firman-Mu. Inilah kami, umat-Mu sudah berdoa dalam nama Yesus, Kepala gereja kami dan Guru kami yang agung. Amin. Ibu, Bapak, Saudaraku, masih dengan bacaan atau perikop di minggu berjalan ini, yakni dari kitab Pengkhotbah pasal 4, tapi malam ini kita hanya akan membaca dan merenungkan di pasal 4 ayat yang ke-17. Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan disampaikan demikian. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak, dengan tidak menggunakan rasa hormat, kalau Bapak PHP masih aktif, boleh dinonaktifkan dulu. Kita minta ini sudah baca Alkitab. Banyak orang yang membaca Alkitab, tapi orang lagi ada dalam ibadah, lagi dalam persekutuan, dalam komunikasi dengan Tuhan, supaya orang berkomunikasi dan hubungan dengan Tuhannya tak ganggu dengan komunikasi yang ada di dunia ini. Mesti duniawi orang bilang. Yang kedua, kita mesti mengaku jujur dulu bahwa ini pertama kali
selama jadi pendeta, pimpin ibadah yang bernuansa KPI. Terus terang, baru pertama kali. Karena itu KPDP wilayah, saya ingat yang kaki kita semua tapatkan malam ini kok sampai 2 jam apa khotbah. Dulu di saat-saat ulang tahun kami atau HUT PI sering ada pergantian kadim antara ketua wilayah, pimpin ibadah KPI, kita nggak pernah. Tapi malam ini kita akan berusaha, nggak mau panjang, secukupnya saja. Karena minggu lalu kan semua orang dalami lewat ibadah-ibadah pas. Kemarin sampaikan dan dengar di khotbah-khotbah. Jadi menurut kita sudah jelas, apalagi orang cuma mau bahas satu ayat malam ini. Jadi berusaha nyandak sepanjang seperti biasanya. Tapi juga alasan yang kedua kalau kita pendek-pendek, karena kita belum ikut stand up komedi. Karena di mana-mana kalau pembicara di KPI, DP orang-orang itu lawang stand up komedi. Katanya perlu. Kalau untuk pimpin ibadah KPI sama dengan stand up komedi. Coba aja orang taruh kira. Jebolan stand up komedi sekarang. Di mana-mana laku sekali. Dipanggil sana sini. Banyak yang lagi viral sekarang. Orang-orang atau para pembicara-pembicara jebolan stand up komedi. Ibu bapak, saudaraku, di jemaat ada pengalaman-pengalaman menarik saat orang memprogramkan ibadah-ibadah KPI, misalnya dalam ibadah dalam rangka ulang tahun jemaat, dalam rangka ulang tahun PI, ulang tahun pemimpin bersinode dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang lucu tapi sekaligus memprihatinkan di sana. Kalau orang semua siapkan ibadah KPI, banyak tamang-tamang pelsus. Ada dari komisi KPDP berbilang, pendeta, kalau boleh kok DP pembicara, pendeta A, atau si pendeta B, pendeta C. So ada nama-nama yang orang sebutkan. Kita bertanya, siapa kong mesti pendeta A, atau pendeta B, atau pendeta C? Siapa tahu DP jawaban? Rata-rata orang bilang, kalau kok pendeta A, sadap. Orang datang ibadah di KPI, nyandak mau pastiu, nyandak mau tertidur, karena lucu sekali. Kalau sudah dapat jawaban begitu, dalam hati kita kurang jauh berdoa, oh Tuhan, ampun akan tamang-tamang ini pedosa. Dorang nintau, dorang sedang berbuat jahat. Kalau datang di ibadah cuma mau cari DP lucu-lucu, DP grab-grab, buka juga YouTube. Oh, di YouTube banyak. Grab-grab di lucu-lucu. Dan kalau mau datang ibadah, kong cuma datang mau tidur, lebih baiknya nggak usah datang. Nggak usah datang. Oleh karena itu, malam hari ini saya sengaja mengambil pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-17 karena memang dalam perjalanan pelayanan dan kesaksian gereja masih minasar khususnya ada di jemaat-jemaat, ada hal-hal tertentu yang luput dari perhatian kita. Ada hal-hal penting
yang nampaknya mulai kita lupakan dan kita tinggalkan. Sehingga oleh karena itu malam ini kita akan mendalami bersama tentang ibadah. Apa yang disampaikan, ditegaskan oleh Salomo dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 ini. Tapi saya membatasi diri pada ibadah-ibadah yang sifatnya seremoni, yang sifatnya seperti pertemuan orang malam ini. Karena ibadah yang Alkitabiah, ibadah yang Kristiani, ibadah yang betul adalah ibadah dalam bentuk liturgikal dan dalam bentuk praktikal. Bagi orang Kristen, bagi kita sebagai warga gereja, ibadah yang benar, ibadah yang sejati adalah ibadah yang dilakukan dalam bentuk-bentuk pertemuan seperti ini. Tetapi juga ibadah seperti ini tidak akan lengkap, tidak akan sempurna kalau tidak dilengkapi, tidak diikuti dengan praktek dan tindakan-tindakan nyata. Jadi ibadah-ibadah kita pada dasarnya tidak bisa dibatasi hanya dalam ruang ibadah. Melainkan juga dalam kehidupan nyata di luar ruang ibadah, itu adalah ibadah-ibadah kita. Ibu, bapak, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, kita kira sangat tepat jika malam hari ini lewat tulisannya, Raja Salomo dengan tegas mengingatkan tentang apa yang sudah seharusnya kita lakukan, kita buat, dan kita kerjakan dengan ibadah-ibadah kita. Jadi sekali lagi saya membatasi, malam ini orang dalami cuma pada ibadah dalam bentuk seremoni. Karena seperti yang saya katakan tadi, ada hal yang perlu orang cermati bersama untuk supaya orang beribadah-ibadah betul-betul murni. Karena selama ini telah ada banyak gangguan, telah ada banyak pengaruh-pengaruh dari luar yang perlu segera untuk orang benahi bersama. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan saat ini dari kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 mengingatkan kepada kita bahwa mari kita jaga dan pelihara dengan sebaik-baiknya ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Jagalah langkahmu saat engkau menghampiri rumah Allah. Jagalah langkahmu bukan dalam pengertian kalau orang pergi gereja, orang atur persis sama dengan para peragawan dan peragawati. Bukan itu yang dimaksudkan ketika Salomo mengingatkan tentang hal itu. Melainkan saat orang akan menghampiri dan berada di rumah Tuhan, maka banyak hal yang harus orang atur. Orang harus persiapkan baik-baik saat orang mau menuju ke rumah Tuhan. Atur baik-baik dan persiapkan baik-baik. Saudaraku, kalau orang mau ke rumah Tuhan, untuk apa? Mau bagaya? Mau pamer?
Mau baku dapat yang mang, mau baku dapat yang pacar. Saudaraku, ke rumah Tuhan berarti orang mau beribadah. Ke rumah Tuhan itu berarti orang akan beribadah, dan karena itu kita harus menyadari sepenuhnya bahwa saat orang ada di rumah Tuhan, saat orang ada dalam ibadah dan penyembahan kepada Tuhan, maka itu adalah saat-saat yang sangat penting, saat-saat yang sangat istimewa, saat-saat yang sakral. Kenapa? Karena orang ada di hadapan hadirat Tuhan. Orang sedang bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itu, saat orang ada dalam ibadah, orang harus jaga sikap. Kata Salomo dalam bacaan kita tadi. Orang harus jaga sikap. Mari ibu bapak saudaraku, dalam kesempatan malam hari ini, kita bersama mendalami, kita bersama menelaah apa seharusnya atau apa sebetulnya yang dimaksudkan oleh Salomo dalam bacaan kita malam hari ini. Di dalam rumah Tuhan, pada dasarnya kita akan mendengar dan menerima petunjuk-petunjuk dan ketetapan atau kehendak Tuhan. Karena itu Salomo sekali lagi tegaskan di sini, lebih baik mendengar saat orang menghampiri rumah Tuhan. Lebih baik mendengar daripada persembahan yang bodoh. Oleh karena itu marilah saudaraku, torang jaga baik-baik, torang piara baik-baik, torang ibadah untuk Tuhan. Janganlah kita berlaku bodoh, kata Salomo. Dan janganlah kita berbuat jahat dengan cara-cara tidak menghargai dan menghormati ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Saudaraku, ibadah merupakan suatu bentuk penyembahan. Penyembahan umat secara total kepada Tuhan, yakni suatu wujud penghormatan secara mendalam dan benar-benar totalitas yang ditujukan khusus hanya untuk Tuhan yang Maha Kudus. Arti ini diadopsi dari bahasa Yunani latreia. Tapi dalam istilah Ibrani, kata ibadah dipakai istilah abad atau abodah. Sebagaimana yang nampak dalam ibadah-ibadah umat Israel, maka ibadah itu dipandang sebagai suatu pekerjaan seperti yang melekat pada diri para imam dan orang-orang Lewi, yaitu suatu pekerjaan melayani Tuhan di bait suci atau di rumah Allah. Dengan demikian ibu bapak saudaraku, maka ibadah-ibadah kita pada dasarnya adalah suatu perbuatan atau pekerjaan yang bersifat bakti dan sembah kepada Tuhan yang disertai dengan rasa hormat yang dalam dan penuh penyerahan diri yang utuh hanya kepada Allah saja. Karena itu sangat tepat ketika Salomo
menggarisbawahi dalam perikop ini, selalu diingatkan kepada kita jaga baik-baik orang bersikap. Jaga baik-baik orang attitude saat kita ada dalam ibadah dan dalam penyembahan kepada Tuhan. Jangan sampai ibadah-ibadah kita menjadi sesuatu yang sia-sia dan hampa karena dinodai dan dicemarkan oleh berbagai hal. Coba orang bandingkan, Kang. Kalau orang menghadap pejabat, orang menghadap pembesar, segala sesuatu orang siapkan baik-baik. Segala sesuatu orang siapkan. Karena orang harus berusaha tampil bagus. Orang selalu berusaha menciptakan kesan manis. Apalagi kalau orang menghadap Tuhan. Apalagi kalau orang sedang bersekutu dan berkomunikasi dengan Tuhan. Saudaraku dewasa ini, orang harus jujur mengakui bahwa terkadang orang sendiri begitu sulit untuk menghargai, begitu susah untuk menghormati ibadah-ibadah kita. Mungkin dalam pikiran kita bertanya, masalah begitu? Ada contoh-contoh praktis. Ada contoh-contoh praktis. Yang saya kira ini perlu orang perbaiki bersama. Dan yang saya kira, mari mulai sekarang orang baku kasih ingat. Agar supaya orang beribadah kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan betul-betul berlangsung baik dan murni adanya. Jika kita memandang bahwa ibadah itu adalah suatu bentuk penyembahan dalam sikap diri yang totalitas kepada Tuhan, maka itu berarti yang pertama harus ada pada kita sekali lagi adalah mari orang jaga sikap, mari orang jaga orang diri. Saya katakan tadi, ada hal yang mungkin selama ini terlewati. Luput dari perhatian kita. Maaf, kalau bisa menafsirkan, di awal tadi kita bilang, dengan tidak mengurangi rasa hormat, HP yang masih aktif mohon dinonaktifkan. Karena kita ingin katakan malam ini, barang itu yang menjadi salah satu pengganggu, barang itu menjadi salah satu penggoda, barang itu menjadi salah satu yang mempengaruhi, sehingga orang nyandak menghargai ibadah. Orang perlu teknologi, orang butuh. Tetapi hanya sebatas sebagai alat bantu. Bukan hal yang utama dan prioritas. Orang butuh HP. Sekali lagi itu cuma sebagai alat bantu. Akan tetapi dewasa ini banyak sekali anggota jemaat yang dapat lihat nyanda serius, nyanda sungguh-sungguh dalam ibadah. Kenapa? Karena dorang perhatian cuma di layar HP. Coba orang perhatikan di jemaat, Kang. Kalau Alkitab yang tertinggal di gereja,
Yang punya Alkitab, nyak mau balik, mau cari. Dong, sebiar, nanti minggu datang. Mar kalau ada HP yang tak tinggal. Pastor, ada lihat HP? Pastor, ibu bapak saudaraku, malam ini saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa mari kita mulai memberi perhatian yang serius terhadap kondisi yang satu ini. Mari bersama kita berpikir bagaimana di jemaat dalam ibadah-ibadah untuk sedapat-dapatnya semakin dapat mengurangi gangguan-gangguan karena barang yang satu ini. Ada orang yang nyanda bisa terpisah dengan HP. Ada orang yang nyanda bisa lepas buku talapas dengan HP. Kan? Kalau mau pergi di ibadah, esteker yang dia cari, dia siapkan HP. Kan? Kalau sobat jalan ke rumah Tuhan, kong lupa HP, pasti balik rumah. Kalau sobat jalan mau pergi di gereja, mau pergi di ibadah, kong Alkitab tuh lupa, mau balik enggak? Biar cuy. Asik kok ada HP. Inilah yang menjadi salah satu gangguan terbesar dan terbanyak pada anggota jemaat ketika datang beribadah, ketika datang menyembah Tuhan, ketika ada dalam persekutuan-persekutuan ibadah. Ini gangguan terbesar dan terbanyak. Oleh karena itu ibu bapak saudaraku, saya kira saatnya sekali lagi torang baku kasih ingat. Ini boleh torang kasih tinggal tuh HP barang 1-2 jam selama ada di ibadah. Atau paling tidak torang nonaktifkan jokwa. Cuma sekitar 1-2 jam. Supaya torang betul-betul fokus dalam ibadah. Supaya torang benar-benar khusyuk ketika torang ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang tak ganggu dengan lain-lain. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi, memang di satu sisi memberikan banyak keuntungan. Tetapi di sisi lain ternyata ada kekurangan-kekurangan yang mesti torang filter baik-baik. Tidak semua kemajuan teknologi itu menjanjikan di satu pihak, tetapi di lain pihak ternyata barang yang satu ini benar-benar bisa menjadi pengganggu bagi kita. Bisa menjadi penggoda bagi kita. Bisa membuat kita tidak fokus dan tidak konsentrasi. Dan oleh karena itu akan membuat kita tidak menghargai dan menghormati ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu dari bacaan firman Tuhan ini, kira-kira apa pelajaran firman yang boleh orang petik? Saya ingin mengatakan begini. Bangsa Israel atau umat Israel pernah dihardik dengan keras dan dikecam dengan sangat tajam oleh Nabi Amos.
manakala ibadah-ibadah orang Israel soalnya tidak betul. Manakala orang-orang Israel tidak lagi menghormati dan menghargai ibadah-ibadah mereka kepada Tuhan Allah Yahweh yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, menuntun dan memelihara mereka di padang gurun, bahkan menyediakan tanah perjanjian Kanaan. Cepat orang baca di Amos pasal 5, mulai ayat 21. Baru DP judul, sengeri. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Baru DP judul. Ini boleh heran kalau DP efek, DP akibat memang sungguh ngeri. Karena di ayat 27 Amos pasal 5, firman Tuhan bilang, Aku akan membawa engkau ke dalam pembuangan. Umat Israel akhirnya harus dibuang dari hadapan Tuhan hanya karena tidak menghargai dan tidak menghormati ibadah-ibadah dan penyembahan kepada Tuhan. Dan ada beberapa catatan dari firman Tuhan malam ini. Yang pertama, saudaraku, mari bersama sebagai para pelayan khusus, para hamba-hamba Tuhan, torang bangun dan torang tata terus, torang ibadah-ibadah untuk Tuhan, terutama mengenai sikap dan komitmen kita sebagai umat Tuhan, di mana kita wajib untuk mengutamakan ibadah-ibadah kita untuk Tuhan. Sebagaimana umat Israel yang telah dibebaskan dari Mesir, dituntun dalam perjalanan di padang gurun, disediakan tanah perjanjian Kanaan, di mana dari mereka dituntut oleh Tuhan supaya hanya beribadah dan menyembah Tuhan yang telah memberi mereka keselamatan. Maka demikianlah dengan kita sebagai umat Tuhan yang hidup dalam kekinian di tengah-tengah berbagai macam kemajuan yang harus kita hadapi. Tuhan juga menuntut kita yang telah menerima keselamatan daripadanya agar supaya kita benar-benar dan sungguh-sungguh hanya beribadah dan berbakti atau menyembah Dia saja tanpa diganggu oleh yang lain-lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana perikop bacaan kita malam hari ini, maka firman Tuhan mengajak dan mengingatkan kepada kita semua, hiduplah senantiasa takut akan Tuhan, karena hanya orang-orang yang benar-benar takut Tuhan akan memiliki ibadah yang kuat. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, setia memelihara ibadah dan penyembahannya untuk Tuhan, benar-benar taat dan patuh kepada Tuhan, menghargai dan menghormati ibadah-ibadah kepada Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, mari dalam perjalanan pelayanan kesaksian kita bersama ke depan, kita tempatkan kepada jemaat bahwa ibadah-ibadah kita kepada Tuhan adalah suatu kewajiban yang harus kita kerjakan, yang harus kita penuhi dengan penuh penyembahan dan penyerahan diri hanya kepada Tuhan saja. Yang ketiga, mari torang jaga dan pelihara serta torang hormati ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Janganlah kiranya torang cemarkan dan torang rusakkan dengan hal-hal lain, termasuk
yang saya katakan tadi HP sebagai akibat kemajuan teknologi komunikasi. Karena orang yang harus kuasai dan kendalikan teknologi, bukan sebaliknya teknologi yang mengatur diri kita. Dan yang terakhir, ingatlah ibu bapak saudaraku bahwa saat kita ada dalam ibadah atau saat kita beribadah, maka itu adalah saat-saat sakral. Itu adalah saat-saat kudus di mana orang sementara bersekutu dengan Tuhan, orang sementara melayani Tuhan, dan orang sementara menyembah Tuhan. Janganlah kiranya orang nodai dengan hal-hal yang lain agar kita tidak akan mengundang murka Tuhan. Hendaklah saat-saat sakral seperti itu dan saat-saat yang penuh dengan hikmat benar-benar kita terus jaga agar supaya ibadah-ibadah kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Malam hari ini, biarlah kiranya firman Tuhan ini dapat terus memberi penyegaran buat kita semua. Firman Tuhan hari ini, malam ini akan memberi kita motivasi dan semangat bagaimana kita membangun kehidupan ibadah-ibadah kita supaya benar-benar berlangsung dalam perkenanan dan keberkatan Tuhan. Demikian firman Tuhan malam ini, terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ya Allah kami. Allah yang patut kami puji, kami sembah dan kami muliakan. Allah yang kami imani dalam Yesus Kristus yang telah menganugerahkan kami keselamatan. Dan oleh karena itu Allah yang menetapkan dan menuntut supaya kami sungguh-sungguh hanya mau beribadah dan berbakti kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Hamba berdoa memohon kiranya Tuhan meteraikan firman itu buat kami semua, agar supaya mulai malam hari ini kami akan memiliki sikap yang benar dalam hal menyatakan ibadah-ibadah kami kepadamu. Agar juga mulai malam ini kami benar-benar akan mulai menata, memperbaiki sikap dan attitude kami, komitmen kami untuk beribadah, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Supaya kehidupan kami semua ada dalam keberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami dalam nama Yesus. Amin.